Setelah melewati pertarungan sengit, Sugeng akhirnya berhasil mengalahkan Hotman dan membunuhnya dengan melemparkannya dari helikopter. Rencana mereka selanjutnya adalah melanjutkan transaksi dengan pembeli rudal dan mengakhiri semuanya. Wati mengancam pilot helikopter, memaksanya terus menuju tempat tujuan awal Hotman, yaitu tempat yang dijanjikan untuk transaksi dengan AM. Saat itu, AM yang tidak curiga sedang membawa anak buahnya menuju lokasi transaksi yang telah ditentukan. Ketika pintu terbuka, tiba-tiba sebuah tembakan membunuh asistennya. AM sadar bahwa orang yang di depannya bukanlah Hotman yang seharusnya bertransaksi dengannya. Karena transaksi mereka telah menewaskan banyak nyawa tak bersalah, Sugeng menyebutkan satu persatu semua kejahatan AM, tetapi AM tetap bersikeras bahwa dia hanyalah seorang pedagang dan mulai berceramah bahwa semua hanya tentang uang. Just business, not personal. Tidak jelas pistol siapa duluan menembak, tiba-tiba mereka semua menembaki AM, hingga tubuhnya seperti sarang lebah. Setelah semua itu, Sugeng dan timnya pergi ke gudang terdekat. Di sana mereka menahan sang teknisi pencuri chip dan pilot helikopter. Sugeng bercanda dengan mengatakan kalau mereka boleh pergi. Benarkah? Mendengar itu, mereka langsung ngibrit. Ketika helikopter lepas landas, Sri mengambil bazooka yang diisi rudal sayap kecil. Sri menembak dan tembakannya meleset. Namun sistem navigasi sayap kecil membalik arah rudal dan akhirnya mengenai helikopter. Oke, ternyata sayap kecil bekerja dengan baik. Tapi semuanya belum selesai. Selanjutnya tentara kiriman anggota DPR itu menodong mereka. Ternyata sang anggota DPR ingin membersihkan semua jejak yang ada sehingga bisa menguasai teknologi rudal itu. Namun Sugeng tidak terkejut. Dia tahu ini akan terjadi. Sejak kapan anggota DPR bisa dipercaya? Kalau sudah terpilih aja, pasti melupakan rakyat. Sudahlah. Karena itu Sugeng sudah siap dengan memanggil polisi. Sugeng menggunakan HP tentara untuk menelepon si anggota DPR. Dia bertanya apakah sudah beres semua, tapi Sugeng berkata, hampir beres. Dia kaget. Tak lama kemudian sebuah perintah dari polisi langsung menangkap sang anggota DPR yang sedang berada di rumahnya itu. Setelah semua ini, Sugeng pergi dari sana membawa sebuah tas. Sang polisi bertanya kepadanya, mana uangnya? Maksudnya uang untuk transaksi itu, 65 juta dolar. Tapi Sugeng pura-pura tidak tahu dan hanya berkata, uang apa? Dan pergi dari situ. Akhirnya perjalanan mereka selesai. Sugeng tidak menyerahkan uang itu kepada polisi. Dia membagi-bagikannya kepada para korban tak bersalah yang terlibat dalam transaksi berdarah ini, seperti keluarga Kelvin, Aguan, keluarga Parto sang polisi botak, dan korban-korban lainnya yang tidak mimin masukkan dalam recap ini karena terlalu panjang. Nanti tidak kelar-kelar ceritanya. Pada akhir cerita, para jagoan kita berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Kalau Anda ingin cerita lengkapnya, langsung nonton di situs resminya ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di serial selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys.